Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com. Channel yang menjadi landasan acuan belajar di dalam fisika dasar. Oke teman-teman, kita lanjutkan materi fluida ya. Nah kali ini kita tentang fluida yang bergerak atau dinamika fluida. Setelah beberapa materi kita bahas tentang fluida statis atau fluida diam. Nah sekarang kita definisikan tentang dinamika fluida ya, fluida yang bergerak mengalir. Nah teman-teman, eh, dalam pembahasan fisika dasar khususnya dinamika fluida ini kita akan menganggap gitu fluida-fluida yang mengalir ini ideal teman-teman ya. Kalau nanti fluidanya tidak ideal, itu agak rumit. Nanti kita akan belajar di mekanika fluida. Mungkin nanti di mata kuliah fisika lanjut ataupun di teknik-teknik ya. Nanti ada mekanika fluida ya. Nah, kalau ini kita akan lebih khususnya fluida yang ideal. Nah, jadi aliran dalam fluida itu secara umum dapat dikategorikan ke dalam dua ya, alirannya, sifatnya gitu ya. Alirannya, oke. Nah, yang pertama itu sifatnya laminar, aliran laminar ya. Laminar, oke. Aliran laminar itu atau laminar flow, aliran ya. Aliran. Oke, yang kedua alirannya bersifat turbulen, oke. Turbulen, ini flow. Oke. Laminar flow. Laminar flow atau ini turbulen flow gitu ya. Nah teman-teman, bedanya seperti apa? Jadi kalau laminar flow itu dia membentuk sebuah lintasan-lintasan yang dia gerakannya mulus teman-teman ya, tidak diganggu dengan eh, fenomena atau sesuatu yang lain. Jadi benar-benar lintasannya berupa sebuah garis lurus dan lurus juga, dan dia tidak bersinggungan antara satu garis dengan garis lain, antara alirannya tidak saling tumbang tindih gitu ya. Berbeda kalau alirannya turbulen. Ini ada yang menyebabkan gesekan gaya viskos. Nanti kita akan bahas viskositas di materi selanjutnya. Itu tentang gesekan internal ya, yang menyebabkan kekentalan dalam sebuah fluida. Nah, jadi kalau dalam teman-teman aliran, misalkan ini terbentuk nanti sebuah pusaran gitu ya, arus eddy namanya ya. Oke. Nah, eh, oke. Nah, di dalam fluida yang turbulen ini, dan nanti akan timbul sebuah teman-teman, fluida yang ketidakteraturan akibat gesekan-gesekan internal itu ya. Nah, ini fluidanya sifatnya tidak ideal, dan biasanya kebanyakan fluida dalam kehidupan nyata itu seperti ini. Ya, ini namanya arus eddy. Ini namanya arus eddy ya, arus-arus yang berputar itu namanya arus eddy. Arus eddy ya, eddy gitu. Kalau ini sifatnya, kalau laminar itu dia tunak, sifatnya tunak ya. Jadi tunak itu artinya V-nya konstan. Jadi di setiap titik di lintasan itu V-nya konstan. Sehingga kita dapat mengasumsikan di dalam pembelajaran fisika dasar ini kita sebut dengan fluidanya sifatnya ideal ya. Jadi nanti kita akan menggunakan di dalam fluida dinamis ini fluida yang ideal. Nah, fluida ideal itu kita akan buat 4 asumsi di dalam fluida ideal ini. Yang pertama, alirannya sifat laminar ya, aliran laminar gitu ya. Aliran laminar atau tunak ya. Nah, aliran laminar ini berarti V-nya konstan di tiap titik ya. V-nya konstan di tiap titik lintasannya ya. Konstan di tiap titik. Tiap titik. Oke. Nah, kemudian alirannya tidak kental. Jadi tidak ada viskositasnya, teman-teman. Jadi alirannya tidak kental. Aliran tidak kental. Tidak kental dalam kurung tidak ada viskositasnya. Tidak ada viskositas. Sehingga nanti gaya gesek internal viskosnya nggak ada ya. F viskosnya tidak ada, sama dengan 0, sehingga kita mengasumsikan fluidanya ideal. Nah, syarat yang selanjutnya yaitu fluidanya tidak dapat ditekan ya.
tidak dapat ditekan. Oke. Atau incompressible atau non compressible. Incompressible, compressible. Jadi jika fluidanya tidak dapat ditekan, artinya massa jenisnya konstan, teman-teman. Jadi massa jenisnya tetap dan jadi antar massa jenisnya tidak berubah karena tidak dapat ditekan, ya, rho-nya sama. Oke. Jadi rho-nya sama atau konstan. Dan yang terakhir adalah tidak bersifat rotasi, ya, tidak bersifat rotasi. Artinya tidak ada turbulen tadi. Jadi tidak ada sifat rotasi ini, tidak ada arus eddy, ya. Nanti tidak ada turbulensi. Jadi rotasi menyebabkan sebuah partikel itu mempunyai momentum sudut. Nah, nanti sebuah partikel yang di dalam fluida itu dia tidak berputar terhadap pusat massanya, teman-teman. Seperti itu, ya. Jadi ini adalah parameter yang menjadikan fluidanya ideal. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang persamaan kontinuitas. Jadi di dalam fluida dinamika ini kita akan mengenal tentang persamaan kontinuitas. Oke. Karena fluidanya udah bersifat ideal, maka kita akan asumsikan variabel ini tidak ada, variabel non idealnya tidak ada. Oke. Jadi kita akan gambarkan misal begini. Ada sebuah pipa gitu, ya. Oke. Nah ini seperti ini, teman-teman. Nah ini dengan luas misalkan A1, ya. Oke. Nah yang fluida di sini telah mengalir misalkan sejauh delta X1 gitu, ya. Nah gitu, ya. Oke. Nah fluida yang di sebelah sini, nah ini dengan kecepatan misalkan V1. Fluida di sini awalnya di sini gitu, ya. Nah ini A2 gitu. Nah dia bergerak dengan V2. Nah dia telah bergerak sejauh misalkan delta X2. Nah teman-teman, fluida yang di sini yang mengalir ini, oke, fluida lamina ini yang ideal tadi itu masanya sama, teman-teman, ya. Massa yang masuk, oke, M1-nya, delta M1-nya sama dengan delta M2, teman-teman. Sedangkan massa itu apa, teman-teman? Kita tahu massa adalah rho dikali V, ya. Rho1 kali V1, oke, sama dengan rho 2 kali V2. Seperti itu, ya, volume. Nah, volume sendiri apa? Volume adalah volume itu adalah alasnya dikali tingginya, ya. Tingginya sendiri di sini delta X. Nah, kita punya dua, rho 1 A1 delta X1, teman-teman. Oke. Sama dengan rho 2 A2 delta X2. Seperti itu, ya. Oke. Sedikit lagi. Nah, waktu. Nah, jadi dia mengalirnya misalkan sejauh delta T, teman-teman, di sini, ya. Ini juga sama, sejauh delta T. Itu akan sama nanti si perubahan massa yang mengalir setiap waktunya, delta M1 per delta T-nya, teman-teman, ya. Delta M2 per delta T. Nah, ini juga per delta T, ya. Per delta T. Ini juga sama, per delta T, ini per delta T. Nah, jarak yang ditempuh per waktunya itu adalah kecepatan, teman-teman. Sehingga saya punya rho 1 A1 V1 kecepatan, ya, sama dengan rho 2 A2 V2. Nah, karena sifatnya di sini incompressible, tidak dapat ditekan, artinya massa jenisnya sama. Oke, berarti rho 1-nya sama dengan rho 2. Nah, sehingga kita bisa coret bahwa A1 itu V1 sama dengan A2 V2. Nah, ini dinamakan persamaan kontinuitas, teman-teman. Jadi ini sifatnya konstan. Nah, kita tahu bahwa A dikali V ini merupakan sebuah besaran yang lain. Oke. Kecepatan tadi apa? Kecepatan itu delta X per delta T gitu, ya. Nah, luas dibagi tingginya delta X itu ini merupakan sebuah volume, ya. Sehingga bentuk yang lainnya adalah seperti ini, volume
Oke, dibagi perubahan waktu teman-teman. Nah, ini adalah persamaan kontinuitas yang lain, dan ini nilainya konstan teman-teman, konstan. Nah, itu untuk persamaan kontinuitas yang terjadi di dalam fenomena dinamika fluida. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dukung terus channel ini agar teman-teman mendapatkan ilmu-ilmu fisika dasar yang terupdate dan lebih mendalam lagi. Oke. Selanjutnya nanti kita bahas persamaan dari Bernoulli, dan yang terakhir adalah viskositas. Tadi kekentalan akan kita singgung sedikit ya. Kemudian kita lanjutkan ke bab terakhir, yaitu teori kinetika dan termodinamika. Kemudian kita masuk semester 2 bab tentang listrik statis ya, muatan, medan listrik dan sebagainya. Sampai jumpa, salam berfisika.com. Dadah.